Mazmur 84 ayat yang ke-8. Ayat ini berkata, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Tuhan di Sion. Hendak menghadap Elohim di Sion. Satu perkara yang luar biasa. Perjalanan setiap umat Tuhan itu harus menggenapi yang dituliskan dalam ayat ini. Ayat ini menuliskan umat Tuhan itu berjalan makin lama makin kuat menghadap Elohim di Sion. Sebelum mereka makin lama makin kuat, mereka harusnya makin lama makin sehati, makin lama makin lembut, makin lama makin merendahkan diri, makin nyata kehambaannya, keharuman penyembahannya makin lama makin keluar. Sehingga Tuhan melihat umat Tuhan makin lama makin kuat menghadap Tuhan di Sion. Jangan makin lama keras kepalanya tetap ada. Malu sudah tua masih keras kepala. Makin tua makin keras kepala. Makin tua makin bebal. Malu. Ayat ini adalah ditujukan kepada umat Tuhan yang makin lama makin lembut, makin gampang diajar, makin peka, bisa tahu mana suara Tuhan dan mana bukan suara Tuhan. Makin tahu membedakan mana yang dari Tuhan dan yang mana bukan dari Tuhan. Makin lama itu justru makin menonjol perkara-perkara ilahi di dalamnya. Seperti Yakub. Yakub pernah ditanya oleh Firaun, berapa umurmu? Yakub menjawab, tidak dengan bangga, tapi dengan malu. Umurku sedikit sekali. Tahun penggembaraanku sedikit. Karena orang yang namanya Yakub itu selalu menghindar pekerjaan Tuhan. Tangan Tuhan gak pernah tuntas dalam hidupnya Yakub. Selalu melarikan diri, selalu punya cara untuk menghindar. Itu Yakub. Tapi menjelang di hari terakhir hidupnya, 15 tahun di Mesir, dia mengejar ketinggalan. Sampai akhirnya menjelang hari matinya, dia memberkati cucunya dari Yusuf. Yang luar biasa, dia memberkatinya dengan tangan bersilang. Dia mengejar ketinggalan. Walaupun matanya sudah katarak, nggak melihat jelas, tapi dalamnya bisa melihat jelas. Terang benderang. Kekristenan itu bukan masalah fisik. Kekristenan itu masalah batin, masalah manusia roh. Jadi kalau Alkitab berkata mereka berjalan makin lama makin kuat, itu artinya manusia rohnya. Menjadi kuat harus dimulai dengan merendahkan diri. Menjadi merendahkan diri dimulai dengan ketulusan, keikhlasan untuk mengabdi. Gak punya agenda. Gak lagi aku yang penting. Teman-teman yang lebih penting. Visi dari Tuhan lebih penting. Gak ada lagi yang penting dalam diriku ini. Apa yang diputuskan oleh para pemimpinku, aku ngikut. Gak ada bantahan. Itu yang makin lama makin lembut. Dari situlah maka muncul perkara-perkara ilahi yang begitu luar biasa.